Lagu-laguan kopi gue. Lah emang iya ya? Yang gue tadi minta bikinin kopi sama lau. Kopit lagi lu ah. Dikit. Ya Allah. Biasanya juga join. Lah, join ogah. Dipanasin belum mobil? Udah dong. Udah. Udah top chair, mantap. Tokcer apa mobil baru? Oh iya. Udah gue pakai ah. Bukain pagar. Jangan balik pagar. Mitsubishi Pajero Sport selalu menjadi favorit keluarga dalam segmen SUV leather frame. Keputusan Mitsubishi saat melanjutkan kiprah Challenger dulu tampaknya benar-benar tepat. Bahkan, Pajero Sport sudah meraih total 40 penghargaan sejak pertama kali diluncurkan. Dan penjualannya sudah mencapai lebih dari 160.000 unit di Indonesia. Tapi kira-kira kenapa ya dia bisa kayak gitu? Dan yang versi 2021 ini, yang sudah facelift tentunya, apakah akan melanjutkan kiprah generasi sebelumnya? Nah, meski agendanya facelift, Pajero Sport 2021 punya revisi wajah yang cukup besar. Hingga penampilan yang lama itu hampir nggak kelihatan di sini. Kenapa? Karena berubahnya banyak banget. Dari mulai kap mesinnya jadi jauh lebih mengotak, ditambah pemisahan-pemisahan lampu yang ditambahin ke bawah. Grill juga berubah total. Gaya yang ada lekukan X seperti ini dikatakan Mitsubishi itu bagian dari identitas Dynamic Shield. Ya, gara-gara lampunya di sini terus ditambahin di sini, pasti ada yang bilang, jadi mirip Expander, terus jadi kurang. Tapi kalau menurut saya sih, ya emang kenapa kalau mirip Expander? Orang itu identitas perusahaan. Jadi inget gak sih zaman dulu juga dari mulai Evo 8, Mitsubishi Lancer Evo 8 tuh sama Colt T120 SS waktu pertama kali pakai grill segitiga kayak gini. Itu hanya identitas aja. Toh lagian terjemahannya juga jauh lebih proporsional dan jauh lebih ganteng daripada versi yang lama. Jadi bukan sebuah kekurangan ketika dia jadi punya irama yang sama atau nada yang sama dengan Expander. Perubahan juga ada di pewarnaan dari grillnya. Ornamen chrome itu sekarang diminimalisir dan itu merupakan hal yang menurut saya pribadi sangat positif. Kenapa? Di sini lihat deh, jauh lebih elegan, jauh lebih enak dilihat, nggak terlalu kinclong. Jadinya chrome-nya satu aja di sini, garis ini doang. Yang X-nya hanya buat aksen, jadi nggak berlebihan tampilannya. Silver di sini tuh finishingnya agak matte, mewah lah terlihatnya. Lanjut lagi. Ini soal lampunya nih ya, soal lampunya tuh gini, di atas itu ada lampu utama dengan LED proyektor, di sebelah sini adalah DRL, dan di bawah sini ada lampu sein, ada fog lamp, dan Di bagian lampu ini pula ada fitur baru yang namanya cornering lamp. kalau belum ngerti cara kerjanya, kita malemin dulu ya nih. Nah, fungsinya apa sih cornering lamp? Tentunya untuk menambah cahaya ketika kita sedang berbelok ke kanan maupun ke kiri. Jadi misalnya kalau setirnya kita belokin ke kanan, lampu cornering itu bakal nyala dan menambah sorot cahaya ke area sebelah kanan. Dan kalau ke sebelah kiri, tentu sama halnya. Kayak gitu. Nah, salah satu fitur yang juga berguna masih di area lampu yaitu adalah washer headlamp ini. Jadi kalau udah kotor tuh jalan-jalan segala macam, kita tinggal tekan aja kayak gitu dari dalam, set nyemprot dia ngebersihin lampu utamanya. Ada juga nih di bagian depan kalau kalian sadar sensornya banyak banget. Ini kan trim 2 teratas, udah ada 1, 2, 3, 4 yang masing-masing itu berfungsi untuk sensor ketika kita mendekat dengan mobil-mobil di depan dan sekalian jadi radar ketika kita ngaktifin adaptive cruise control kayak gitu. Kita langsung lanjut aja lah ke samping dan belakang ya. Kita lihat seperti apa perubahannya. Nah, kalau ini sampingnya, kalian pasti masih ngelihat nut-nut khas Pajero Sport generasi sebelumnya yang fendernya keker, terus pahatan tajam tuh ke dalam, keluar lagi. Pokoknya cakep lah, ini nggak terlalu banyak diubah. Satu-satunya yang kita bisa lihat paling kontras baru adalah pelek alloy 18 inci dengan pewarnaan two tone. Jadi ada silvernya,
ada juga hitamnya. Ini modelnya Grass nih. Lanjut lagi di bagian belakang. Nah, kalau ini seru nih dibahas. Jadi stop lamp utamanya sih sebenarnya masih mengadopsi model yang kemarin nih. Tarikan garis mika luarnya itu kurang lebih sama, tapi dalamannya diganti total. Alur-alurnya jauh lebih dramatis. Dan hal yang sangat kontroversial di versi lalu, sekarang Mitsubishi mengambil jalan tengah. Ingat nggak? Kalau dulu reflektornya itu nyambung sampai ke bawah. Jadi kayak tiringnya itu bener-bener habis sampai ke bawah. Dan itu ada orang yang suka banget. Ada juga orang yang anggap nggak suka banget. Nah, kali ini dipangkas reflektornya, dipindahin ke bawah. Jadi stop lamp belakang ini jauh lebih compact. Selain itu, yang baru juga dari Pajero Sport, kalau kita lihat dari belakang, adalah spoiler yang lebih sporty. Ditambah ada shark fin antena di bagian belakang. Nah, kalau ngomongin interiornya sendiri, nuansanya dashboard itu didominasi hitam dan aksen-aksen panel silver. Karena ini varian Dakar Ultimate 4x2, untuk pembungkus kulitnya berwarna beige. Jadi joknya warna beige, ini juga di konsol tengah buat aksennya pakai soft touch warna beige juga, door trim juga pakai warna beige, dan ada sedikit aksen piano black di sisi door trim kayak gitu. Tentunya di versi Pajero Sport baru ini, rem parkir udah elektrik, jadi udah electronic parking brake, plus ada auto hold juga di dalam kota, nggak usah panik harus pakai rem tangan segala macam. Nah, terus di setir berbagai kemudahan juga udah disediakan di sini, dari mulai tombol-tombol buat ngatur di head unit, terus buat tombol-tombol ngatur di MID sini juga, kontrol suara, music player, ada cruise control, pokoknya udah lengkap di sini. Tentunya juga dengan pedal shift di belakang, meskipun di sebelah sini udah ada Shiftronic juga. Jadi ada dua cara ketika kalian pengen berkendara manual, mau dari pedal shift atau dari tuas. Nah, kalau dari bagian dalam sendiri, perubahannya itu kita bisa simak di tengah itu berubah banyak juga. Pertama adalah konsol tengahnya ini dia jadi pakai model floating. Di sini juga jadi bisa nyimpen barang yang banyak nih kompartemennya di sini, di sebelah sini juga sama. Dan layout dashboardnya memang tidak berubah yang benar-benar signifikan, tapi sebenarnya ada posisi-posisi yang berubah nih, kayak misalnya tombol-tombol AC-nya, si AC digital ini di bawah, terus hazard dan untuk ngebuka tailgate ada di sebelah sini. Plus head unitnya juga sekarang udah 8 inci yang bisa terkoneksi smartphone, yaitu lewat fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dia juga bakal ngevisualisasiin ketika kita lagi mundur, RCTA-nya juga bekerja beriringan dengan kamera mundurnya nanti yang di display ke sini. Di dalam interior ini juga kita bisa ngelihat tampilan kokpit yang jauh lebih canggih dan futuristik daripada versi kemarin tentunya. Semuanya sekarang full digital, nggak ada lagi sedikit pun jarum mekanik yang nunjukin indikator apapun. Semuanya bener-bener layar dan banyak fitur yang ada di dalam sini. Ini dia. Ada menu apa aja sih? Oke, kita breakdown satu per satu. Yang pertama ada eco indikator, terus yang kedua ada pengingat servis. Habis itu ada 2 trimeter yang dibagi jadi trip A dan trip B, dan dilanjutkan penghitung jarak dari sisa bensin yang ada di tangki. Tuh, jadi kalian kalau misalnya bensinnya sisa berapa, langsung dikalkulasi di situ, bisa menempuh jarak berapa kilometernya. Nah, kalian juga bisa ganti-ganti tampilan petunjuk utama di menu display type. Display type 1, kayak gini nih. Tuh, yang ditunjukin paling gede di tengahnya adalah speedometer, sementara di sisi kanan adalah tachometer. Sementara kalau kita ganti ke display 2, itu kebalikannya. Di tengah akan nunjukin tachometer, sementara di sisi kanannya speedometer. Lanjut ke display 3, ini yang paling menarik. Speedometer dan tachometernya ditaruh di ujung kiri dan kanan, sementara di tengahnya masih ada tetap speedometer digital. Ini keren banget, karena di kiri kanan jadi kayak puter-puteran lensa kamera nggak sih? Unik dan futuristik. Terus ada lagi sub-unit speed, yaitu adalah penunjuk kecepatan dengan satuan yang berbeda. Ini bisa dinyala matiin juga. Nah, berikutnya ini adalah tailgate. Maksudnya adalah untuk nyala matiin sistem otomatis pembuka bagasinya. Karena ini kan bisa dibuka lewat kick sensor, bisa dibuka lewat remote, bisa dibuka lewat macam-macam hal yang nanti juga akan saya jelasin lebih detail. Berikutnya ada race reminder. Nah, ini maksudnya untuk memberi kalian
peringatan ketika sudah berapa jam berkendara. Tuh, di situ bisa disetting 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan lain-lain. Jadi kalau kita nanti udah set dan kita melakukan perjalanan jauh setiap interval 2 jam misalnya, bakal ada notifikasi untuk mengingatkan Anda untuk beristirahat terlebih dulu. Lucunya ada menu Turn Signal Sound. Ini maksudnya untuk mengubah suara lampu sen kalian. Nih, yang pertama standar aja kayak gini nih. Dan yang kedua, suaranya lebih futuristik banget dan rasanya kayaknya Jepang banget ya. Dan sampai hal detail seperti operation soundnya itu juga bisa dinyala matiin. Mau ada suara kayak gini nih waktu saya pindahin atau mati sama sekali. Berikutnya, pilihan bahasa juga begitu banyak. Dari mulai bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Portugis, bahasa Indonesia, semuanya ada. Jadi nggak usah bingung kalau kalian ternyata seorang ekspat dari luar negeri yang ke Indonesia. Ini banyak kok pilihan bahasanya. Nah, ada juga menu units. Nah, maksudnya apa sih menu units ini? Jadi menu units dibagi dua. Yang pertama, untuk satuan penghitung konsumsi bahan bakar. Misalnya nih, tuh lihat. Ada kilometer per liter, ada liter per 100 kilometer. Ada juga kira-kira kalau kalian lupa dari Amerika, di sini juga ada satuan miles per gallon yang dari United States. Ada juga satuan miles per gallon dari United Kingdom. Jadi nggak usah ragu-ragu, kalian bakal tetap mengerti kalau belum ngerti kilometer per liter itu apa ya. Nah, sama halnya dengan temperature. Kalau kalian kurang common dengan Celsius, bingung dengan satuan itu, kalian bisa pindahkan ke Fahrenheit. Pasti pada salah fokus sama animasinya ya. Nah, itu juga lucu tuh. Pajero Sport 2021 ini punya animasi yang mengikuti model mobilnya dari tampak belakang. Lucunya ketika kita ngerem, di situ juga bakal ngikutin ngerem. Tuh, kayak gitu kan? Memang sih sebenarnya fungsinya nggak bener-bener krusial, tapi di situ paling enggak kita jadi tahu bahwa kita lagi ngerem apa enggak sih sebenarnya. Nah, di atasnya lagi juga ada animasi soal Pajero dari sudut pandang atas. Nah, ini adalah untuk indikator pintu kalau kebuka, mau yang pintu kiri kanan, depan belakang, bagasi ataupun kap mesin. Dan terakhir ada indikator forward collision mitigation. Nah, kalian juga di situ bisa nyeting tuh FCM-nya bakal bekerja sedekat apa. Ada 3 pilihan yaitu far, middle, dan near. Nah, di belakang sebenarnya suasananya kurang lebih sama di depan, paduan warna hitam, silver, black piano, sama beige. Meskipun di sebelah sini masih hard plastik, di depan juga sama, soft touch-nya hanya yang ada di bungkusan kulit ini. Tapi sebenarnya plastiknya cukup bermaterial bagus dan terkesan sangat-sangat solid ya. Nah, kalau posisi kenyamanan penumpang belakang juga tetap terakomodir dengan baik. Gini deh, saya bisa recline cukup banyak ketika posisinya jok belakang lagi nggak diisi. Sebenarnya yang sebelah sini juga bisa di recline juga. Tuh, ini yang sebelah sini lagi saya lipat rata lantai, yang sebelah sini saya buka. Tapi masih tetap bisa recline serebah ini. Panjang loh. Nah, kayak gitu. Sekarang di sebelah sini juga yang kalau misalnya kita lagi duduk bertiga jadi sandaran bisa dijadiin armrest. Dan ada 2 buah cup holder untuk naruh botol minum, jelas lah. Ya, untuk hiburannya sendiri karena ini nggak ada sunroofnya, yang sunroof tuh sekarang baru ada di seri Dakar Ultimate yang 4x4. Tapi si Dakar Ultimate 4x2 ini dapat roof monitor. Jadi dia bisa ada DVD player, ada MP3, WMA, AC, dan lain-lain lah. Kalau roof monitor mungkin itu udah ada dari yang kemarin, yang makin menarik lagi penumpang belakang ke bagian slot charger yang bener-bener banyak. Dan menariknya ini nih, kalian dapat soket AC 220V 150W yang model colokannya itu persis kayak colokan rumah. Jadi nggak usah bingung-bingung beli konektor atau cuman kabel USB-nya doang. Kalian bawa aja kepala chargernya. Mau ngecas laptop juga kalian bisa di sini. Dan di sebelah kirinya tuh ada lagi 2 slot USB untuk pengisian daya ponsel pintar atau apapun sejenisnya. Ada banyak cara buat ngebuka bagasinya. Dan ini merupakan fitur yang baru. Pertama, dari remote. Tutupnya juga bisa. Caranya pencet 2 kali aja. Yang kedua, ditendang.
tutup lagi. Nah, yang ketiga itu dari tombol di tengah dashboard, kayak gini. Dan yang keempat, bagasi juga bisa dibuka via aplikasi. Set. Kita deketin, nanti dia langsung ngebuka nih. Terus kalian mau nutup lagi? Kita tinggal oke, di sini kita close, kita tinggalin aja handphonenya. Set. Tadi dia nutup sendiri. Aplikasi ini juga bisa kalian pakai buat ngunci mobil, buat lihat rekapan gaya berkendara Anda dari mulai fuel average dan lain-lainnya, sampai buat car finder, yaitu dia bisa buat dipakai nyalain lampu. Jadi kalau lagi di mall atau di tempat parkir gelap, kalian bisa ketemu mobil kalian dengan lebih mudah. Dan jangan lupa di aplikasi ini juga ketika kita lupa nutup kaca, bakal muncul notifikasi di situ bahwa kacanya belum ditutup tuh. Nah, tentunya di jok pengemudi ada pengaturan elektrik yang bisa bergerak 8 arah. Kayak gini. Tapi memang ini baru tersedia di sisi driver aja, di sisi penumpang semuanya pengaturannya masih full mechanical. Kalau soal dapur pacu pasti udah pada tahu lah ya. Dia pakai mesin 2,4 liter 4N15 Mivec turbocharged dengan torsinya yang mencapai 430 Nm yang keluar di 2500 RPM. Gede banget. Dan maksimum powernya memang standar aja, 181 PS di 3500 RPM. Fitur di dalam Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 ini sudah sangat menunjang, apalagi untuk kebutuhan perkotaan maupun kalau berkomunikasi seperti ini. Karena ada banyak banget fitur keamanan dari mulai yang pasif sampai yang aktif. Dari yang pasifnya aja dulu atau sifatnya preventif, Pajero punya 7 buah airbag yang menyebar di sekeliling mobil. Di depan aja ini udah 1, 2, 3, belum di belakang. Dan itu sangat-sangat membuat Anda dan keluarga Anda pasti merasa lebih aman. Nah, karena itu sebelum terjadi kecelakaan, Mitsubishi menanamkan banyak banget perangkat safety aktif. Dari yang paling sederhana dulu adalah blind spot warning. Jadi kalian kalau misalnya mau nyusul atau apa tuh di spion situ akan ada indikator yang ngingetin bahwa akan ada mobil mau lewat. Begitupun lane change assist. Dan yang menariknya juga adalah forward collision mitigation. Kalau misalnya mobil kita jaraknya terlalu dekat dengan mobil depan dan kita nggak ada roman-roman mau ngerem nih gitu, komputer bakal ngebaca dan mengintervensi untuk melakukan pengereman mendadak. Dan hal itu sangat-sangat berfungsi ketika kita sedang mengantuk mungkin, apalagi kalau lagi stop and go dan lain-lain. Menariknya juga FCM itu bisa diatur jaraknya. Jadi Anda ada 3 pilihan, yaitu ada near, middle, dan far. Oh ya, ketika fitur itu aktif pun sebelum dia melakukan intervensi bakal ada muncul indikator di tengah kokpit sini berserta bunyi-bunyinya, yaitu menyuruh Anda untuk melakukan pengereman. Pip 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 pip, brake gitu. Selain itu juga perangkat keamanan standar di pengendaliannya sendiri sudah punya vehicle stability control beserta kontrol traksi yang menjaga Anda terus dalam grip yang bagus. Karena ini SUV punya torsi yang cukup besar, memang hal itu wajib dimiliki mobil ini. Good. Hal menarik lainnya adalah di varian ini Anda bisa mendapatkan adaptive cruise control. Jadi kalau misalnya kita set nih di 100 km per jam nih, set, udah diam, mobil depan tiba-tiba ngerem. Ketika mobil depan tiba-tiba ngerem, kita ngurangin pelan-pelan, masih dengan jarak yang sangat aman. Udah gitu pas dia berakselerasi lagi agak jauh, baru ini mobil mulai
ngegas sendiri lagi. Canggih kan? Nah, terakhir tentunya pengereman Pajero Sport udah lengkap dengan ABS, EBD, dan brake assist. Lengkap kan? Udah bro. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi lu lagi sih bangke? Mau jadi kameramen. Sejak kapan lu ikut? Mau jadi kameramen. Kenapa lu nuker-nuker si Harry? Udahlah, gua aja. Dia, turun lu. Turun, gua mau ngetes ground clearance. Aduh, Turun, mau gue lindas lu. udahlah. Tentunya nggak cuma di perkotaan, kita lagi trail-trail sedikit, masuk-masuk jalur yang rusak, nanjak parah dan sempit. Effortless banget naikin Pajero di jalan-jalan terjal tanjakan kayak gini. Ini saya juga nggak pakai mode-mode elektroniknya, di D aja, digas dikit-dikit. Secara visibilitas walaupun ini jalurnya sempit banget, kita nggak khawatir karena kiri kanan sampai belakang semuanya kelihatan, bisa kepantau semua tuh. Kalau emang suka off-road ya wajar kalau mau beli yang 4x4, tapi kalau misalnya cuma kayak gini buat ya toh Pajero juga lebih sering dia dipakai kayak gini kan sama keluarga jalan-jalan, ini udah cukup banget. Nanjak santai aja, torsinya 400 Newton. Ya, itulah Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 dari sudut pandang saya. Pada intinya, Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 ini sangat-sangat cukup dan mungkin menurut saya adalah varian yang paling pas buat dibeli masyarakat Indonesia. Pertama, pajaknya tentunya nggak semahal yang 4x4. Meskipun memang nggak dapat sunroof, nggak dapat penggerak 4 roda tentunya, dan belum dapat round view monitor. Tapi itu hanya hal-hal minor. Toh di varian yang ini, semua perangkat keselamatan sudah sangat-sangat lengkap. Di dalam kota, Anda selalu dilindungi oleh perangkat-perangkat safety yang aktif. Hati Anda pasti jauh lebih tenang ketika berkendara jauh-jauh dengan Pajero Sport. Mau keluar kota atau mau agak belusukan naik-naik di jalan rusak, Anda pun nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena ya kalian tahu lah SUV leather frame itu pasti tangguh dan udah terbukti seperti apa durabilitasnya. Serta kemampuan dia menjelajah karena punya ground clearance yang tinggi dan suspensi yang juga empuk tapi kuat. Itu membuat nilai tambah kenapa dia harus jadi favorit orang Indonesia sampai hari ini. Nih lihat, landscape-nya udah pas banget kan sama Pajero Sport baru. Mukanya keren, proporsional di mana-mana, mau depan, belakang, kiri, kanan. Pakai kaca bening standaran aja kayak gini, top banget. Asal jangan didandanin pakai rotator aja ya, norak. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau berwenang, monggo. Esa, kopi gue yang tadi pagi mana? Nih. Jangan digituin, ini panas, tumpah dong, Biasa aja Bapak. lah. Udahlah. Terima kasih sudah membantu saya. Sip. Ya, Scott jam.